Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk Sahat. Iya Bu, makasih. Ya. Nah, bagaimana kabar Sahat hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, alhamdulillah. Sehat ya Sahat? Sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, tapi akhir-akhir ini kalau ibu perhatikan itu Sahat agak sedikit murung dan kurang bersemangat. Kenapa? Iya Bu, saya emang sedang mencari seseorang untuk bisa membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Makasih ya Bu sudah bersedia membantu saya. Nah, jadi kira-kira nih Sahat, apa yang bisa ibu bantu untuk Sahat dan apa yang ingin Sahat capai nantinya dari diskusi kita hari ini Sahat? Saya ingin mencari solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh, seperti itu ya Sahat ya. Terus ada lagi nggak? Saya ingin tahu mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya apa. Oh, seperti itu. Nah, kalau tidak keberatan nih, Sahat itu boleh nih berbagi dengan ibu. Sahat boleh cerita tentang keluh kesah Sahat selama ini. Sahat boleh cerita tentang permasalahan yang Sahat alami ke ibu. Tentunya dengan sukarela dan terbuka saat menceritakan permasalahan Sahat. Dan ibu pastinya akan sangat senang sekali kalau Sahat mau berbagi cerita kepada ibu ya. Dan ibu pastinya akan terbuka dalam mendengarkan semua keluh kesah yang Sahat rasakan saat ini. Bagaimana Sahat? Iya. Nah, kira-kira nih sekarang Sahat sudah boleh nih cerita ke ibu. Apa sih yang sedang Sahat rasakan saat ini? Saya sih merasa kurang puas Bu dengan salah satu nilai ujian saya di salah satu mata pelajaran. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Apa yang membuat Sahat merasa kurang puas dengan hasil ujian Sahat? Saya susah untuk mengikuti pelajaran tersebut Bu. Padahal saya sudah berusaha keras untuk mengikutinya, tapi Ya. tetap saja. Jadi maksud Sahat, Sahat tidak memahami pelajaran itu gitu ya? Iya Bu, saya sudah berusaha tapi belum maksimal Bu. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang coba Sahat jelaskan ke ibu bagaimana proses pelajaran itu. Gurunya sih baik Bu, cuman saya ada yang kurang mengerti. Bagaimana ya caranya agar saya bisa mengerti? Kurang ngertinya itu gimana? Apa yang membuat Sahat susah untuk memahami pelajaran itu? Saya sih sudah mendengar dengan sungguh-sungguh Bu, tetapi tetap saja susah bagi saya. Apalagi setelah pulang rumah, kalau ada ulangan benar-benar lupa Bu. Mungkin itu ya yang menyebabkan nilai saya itu makin turun. Jadi Sahat ini kurang paham atau kurang menangkap pelajaran itu. Iya Bu, betul. Nah, kira-kira kalau di pelajaran lain gimana Sahat? Kalau pelajaran lain sih Bu, saya gampang menangkap. Apalagi kalau gurunya itu memakai video, gerakan, apalagi kalau ada permainannya, jadi lebih gampang untuk diingat. Oh, seperti itu ya. Baik Sahat, jadi kalau boleh ibu simpulkan, Sahat sebenarnya merasa kurang nyaman di pelajaran tersebut itu karena gurunya tidak banyak menggunakan video ataupun gerakan-gerakan maupun permainan begitu Sahat. Sepertinya betul Bu, soalnya saya kan kemarin melakukan tes gaya belajar yang dimana menunjukkan gaya belajar saya adalah kinestetik. Di mata pelajaran matematika aja yang lebih susah saya bisa mengangkat. Berarti saya kalau belajar itu harus memakai gerakannya. Oke, baik. Berarti Sahat sudah tahu nih ya penyebabnya mengapa nilai ujian Sahat ini rendah ya atau menurun. Nah, dari tadi apa yang dijelaskan Sahat nih, ternyata kan Sahat tadinya tidak memahami pelajaran itu atau tidak nyaman tentang pelajaran itu. Kemudian karena Sahat tidak banyak melakukan gerakan-gerakan dalam pelajaran. Kemudian ada nggak hal lain yang mungkin menurut Sahat pikir itu menjadi hambatan atau penyebab dari rendahnya nilai ujian Sahat saat ini? Sepertinya ada Bu, saya kan ikut ekskul paski. Jadi apa itu ya yang membuat nilai saya turun juga? Mengapa Sahat mengatakan demikian? Soalnya saya setelah pulang latihan itu
langsung ketiduran karena kelelahan. Jadi kalau boleh Ibu tahu nih, apa yang menjadi alasan Sahat mengapa sih akhir-akhir ini Sahat merasa kelelahan? Jadi gini Bu, saya kan latihan basket itu jam 2 siang, selesainya jam 4. Tetapi setelah selesai latihan saya tidak langsung pulang ke rumah, tetapi ikut teman-teman saya nongkrong Bu. Seperti itu ya. Nah, jadi saat ini Sahat belum bisa memanajemen diri ya, atau mengatur waktu antara kegiatan belajar, kegiatan bermain, dan kegiatan ekskul Sahat. Bukan begitu Sahat? Betul Bu, sepertinya begitu Bu. Ya. Nah, dari semua cerita yang telah Sahat utarakan, jadi saat itu merasa tidak nyaman mengikuti pembelajaran tertentu ya. Kemudian Sahat juga belum bisa mengatur waktu antara ekskul, bermain, dan kegiatan belajar Sahat. Kira-kira ada hal lain enggak yang menurut Sahat itu menjadi penghambat atau penyebab menurunnya nilai belajar Sahat? Sepertinya tidak ada lagi Bu, soalnya gurunya sudah baik dan mau menjelaskan panjang lebar agar murid-muridnya lebih ngerti. Tapi saya aja yang kurang bisa menangkap. Ya, seperti itu ya Sahat ya. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan Sahat rencanakan? Inilah Bu, banyaknya pikiran yang ada di kepala saya Bu. Begitu ya. Jadi dari beberapa rencana yang ada dalam pikiran Sahat nih, kira-kira rencana mana nih yang menjadi prioritas Sahat saat ini? Pertama saya akan menemui Bu Lastri agar membicarakan bagaimana caranya saya bisa lebih mengerti pembelajarannya. Kedua, saya akan berdiskusi dengan beliau mengenai pelajaran-pelajaran yang saya belum mengerti. Ketiga, saya akan membuat jadwal agar saya bisa lebih mengatur waktu antara belajar, sekolah, dan ekskul. Kira-kira ada hal lain lagi selain itu Sahat? Saya juga akan membuat jadwal Bu mengenai pembagian waktu saya. Iya. Nah, selain hal yang disebutkan Sahat tadi, kira-kira ada nggak rencana lain yang akan Sahat lakukan di rumah untuk mendukung rencana Sahat? Saya sih biasanya Bu cuman baca-baca, membuat kuis atau menjawab kuis, membuat kata-kata singkat atau istilah-istilah. Bahkan saya juga suka buat kata-kata kunci Bu. Oh, seperti itu ya. Wah, bagus sekali Sahat. Dari cara-cara yang kamu utarakan tadi, apakah itu dapat bisa membantu kamu dalam memahami pelajaran Bu Lastri? Iya Bu, dengan cara tersebut dengan membuat kata-kata atau istilah, saya jadinya lebih gampang untuk mengingat pelajaran Bu Lastri. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang menjadi rencana kamu berikutnya? Saya akan membuat janji dengan Bu Lastri dan agar bisa berkonsentrasi mengenai pelajaran yang belum saya mengerti. Lalu saya juga akan di rumah akan membaca-baca dan mempelajari pelajaran yang belum saya mengerti. Dan saya juga akan membuat jadwal bagaimana caranya agar saya bisa mengatur waktu antara sekolah, main, dan juga ekskul. Nah, Ibu senang sekali dari apa yang kamu capai hari ini, dari sisi kita hari ini. Nah, kira-kira nih kalau Ibu boleh tahu, nah kapan sih kamu akan menjalankan rencana-rencana kamu yang telah kamu utarakan tadi? Hari ini Bu, setelah pulang sekolah saya akan menjumpai Bu Lastri. Iya. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen dari hal-hal yang telah kamu rencanakan? Saya meminta bantuan teman saya Salsa Bu untuk mengingatkan saya dengan janji saya dengan beliau. Dan juga saya memintanya untuk membantu saya membuat jadwal agar waktu saya bisa terbagi. Iya, bagus sekali Sahat. Nah, Ibu senang sekali dari apa yang telah kamu capai hari ini. Nah, baik Sahat, Ibu yakin kamu pasti bisa untuk melakukannya. Makasih Bu, saya jadinya lega dan tahu bagaimana caranya agar saya bisa lebih maju Bu. Ya. Ibu pun juga merasa senang
karena bisa mendengarkan keluh kesah Sahat. Ibu juga senang karena Sahat bisa mau berbagi dengan Ibu tentang keluh kesah Sahat, dan Ibu dapat membantu mendengarkan keluh kesah Sahat saat ini. Makasih Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu. Oh ya, terima kasih kembali ya. Silakan Sahat.